Timun emas. Pada masa lalu tersebutlah seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil Mbok Randa itu sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Randa. Raksasa itu menyuruh Mbok Randa menanam biji ketimun itu. Kelak dia akan menemukan sesosok bayi di dalamnya. Tapi dengan syarat saat dia berumur 6 tahun, Mbok Randa harus mengembalikannya kepada raksasa itu. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Mbok Randa menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar, berwarna kuning keemasan. Mbok Randa lalu memetik timun itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Randa membelah mentimun itu dan terkejutlah dia, ternyata ada bayi di dalamnya. Mbok Randa lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. 6 tahun sudah berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik. Mbok Randa sangat menyayanginya. Namun kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Mbok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu pun menyetujuinya. Suatu malam Tuhan menjawab doanya. Mbok Randa bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Hari berikutnya, Mbok Randa menyuruh Timun Mas bergegas pergi ke gunung untuk menemui sang pertapa. Sang pertapa memberi beberapa bungkusan berisi biji ketimun, jarum, garam, dan terasi kepada Timun Mas. Benda-benda itu nantinya bisa menangkal kejahatan sang raksasa. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Mbok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji ketimun. Ajaib, biji ketimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang lebat. Raksasa memakan buah ketimun yang malah membuatnya kuat. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa, kakinya berdarah tertusuk bambu. Meski terluka, dia masih terus mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan bungkusan berisi garam dan daratan pun berubah menjadi sungai yang mengalir deras. Tapi ternyata raksasa tetap bisa mengejarnya. Terakhir, Timun Mas membuka terasi, seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggal dalam lautan lumpur itu. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup berbahagia dengan Mbok Randa.